Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Icu Sufiani. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 858462947. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA pada modul 7 kegiatan praktikum 1 tentang sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui 3 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat dengan lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yang pertama ada kardus yang sudah saya lubangi, ada korek api, busur, penggaris 30 cm, sendok sebagai pengganti kaca cekung, kaca cembung pada lup, kaca datar, ada lilin, ada senter, tabir kertas, dan yang terakhir satu buah gelas berisi air dan pensil. Sifat yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat dalam garis lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan fenomena seperti bayangan yang terbentuk di belakang objek yang menghalangi cahaya. Berikut tutorialnya. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada ketiga kardus berada dalam satu garis lurus, cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar dari sisi depan kardus. Bekas cahaya tampak jelas dan lurus. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada satu garis. Jadi, cahaya bergerak dalam garis lurus, bukan berbelok ataupun membengkok. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya akan memantul jika mengenai permukaan yang halus seperti cermin. Hukum refleksi menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Refleksi terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak menyerap seluruh energinya, sehingga sebagian energi cahaya dipantulkan kembali ke arah tertentu. Berikut percobaannya. Cahaya yang datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Pada sudut datang 45 derajat, pantulannya juga membuat sudut 45 derajat terhadap garis normal. Lalu, berkas datang 70 derajat, cahaya yang dipantulkan pada sudut 70 derajat pula. Dan yang terakhir, sudut datang 90 derajat menghasilkan sudut pantul 90 derajat. Sekarang kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri, atau ke kanan, atau ke belakang, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin, seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Pada pengamatan cermin cekung ini, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus kelengkungan cermin. Sementara pada benda berjarak 20 cm dan jarak bayangannya 2 cm, terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Selanjutnya, dengan bantuan lup terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin, yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui lup tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat berubah arah jika melewati medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air.
kita melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan sebuah pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Hal ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut dengan pembiasan. Nah teman-teman, pada praktikum kali ini kita dapat simpulkan bersama bahwa cahaya dapat merambat lurus, bisa dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Cermin datar memiliki sifat tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, tegak lurus, dan sama besar. Pada cermin cembung memiliki sifat maya, sama tegak, dan bayangan lebih kecil dari benda. Sementara cermin cekung memiliki dua sifat. Yang pertama, apabila benda didekatkan maka bayangan akan bersifat maya, sama tegak, dan lebih besar dari benda. Dan apabila benda dijauhkan, bayangan akan bersifat nyata, lebih kecil, dan terbalik.